Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Bunga Minai Channel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan mam semua karena sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman suka dan menghibur ya. Jadi sebenarnya saya lagi sakit tenggorokan ini, dan awalnya itu kepinginnya saya bikin teks aja. Mungkin tadi sekilas mam semua denger saya agak serak ya waktu ngisi suara tadi. Dan memang kalau berbicara agak panjang itu suara itu kayak tiba-tiba hilang ya, hilang kayak sedetik 2 detik gitu, terus muncul lagi kayak tersendat gitu dan terjeda dan serak gitu ya rasanya. Dan tadi mungkin teman-teman sempat memperhatikan ya, sebenarnya tadi tuh saya kepinginnya tuh nggak dubbing tapi pakai teks, tapi waktu sudah edit agak di pertengahan gitu kembali saya hapus ya mam, karena kasihan kalau teman-teman yang sudah terbiasa mendengar suara saya tiba-tiba saya pakai teks. Takutnya teman-teman semua, mam semua nyimak video saya sambil beberes ya, jadinya nggak sempet baca-baca gitu ya, baca teksnya. Atau mungkin barangkali mam semua mau request nih, mungkin lebih senang saya kalau pakai teks aja. Mungkin lain hari saya upayakan untuk nggak dubbing gitu ya, jadi pakai teks. Oke, kita kembali lagi ke aktivitas saya. Jadi pagi ini saya lagi misahin batang daun krokot yang merangges ya. Jadi ini kan panjangnya sudah nggak rapi gitu ya, udah panjang sebelah, jadinya sudah kurang indah dipandang. Jadinya saya ambil pucuk-pucuknya aja ya teman-teman, saya potekin untuk pucuknya, kemudian saya tanam lagi. Jadi tanaman krokot ini nama lainnya bunga pukul 9, atau ada juga yang menyebut bunga pukul 10 ya. Dan nanti kalau pucuk dan batang bawahnya sudah terpisah, tinggal kita tancapin aja ke tanah. Karena perlakuan krokot atau bunga pukul 9 ini sangat mudah ya teman-teman. Nanti di batangnya itu akan tumbuh akar baru ya. Dan tanaman ini tidak memerlukan perlakuan khusus ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya, saya hanya tancap-tancapin aja ujung batangnya itu ke dalam tanah, karena nanti dia akan tumbuh akar ya teman-teman setelah beberapa hari. Nah ini teman-teman yang sudah saya cabut tadi ya, sudah kosong. Tadi saya lupa untuk before-nya, dan itu yang di bawah ya teman-teman yang sudah saya cabutin. Dan ini anak saya bantu motekin ujungnya ya. Tadi saya mohon maaf lupa videokan before-nya teman-teman dari jarak dekat, tapi mungkin teman-teman bisa melihat dari jarak jauh tadi ya, waktu saya duduk itu tadi memang kurang rapi sekali ya teman-teman, jadi kayak sudah nggak enak dipandang. Jadi yang kemarin bantu saya merapikan tanaman ini ibu saya teman-teman, sekitar 3 bulan yang lalu ibu saya datang ke rumah saya teman-teman, sekitar 2 bulanan ada di sini. 3 bulan yang lalu datang, dan bulan Desember tuh pulang ya teman-teman. Jadi begitu datang hari pertama langsung menyentuh tanaman-tanaman ya teman-teman, karena ibu saya memang lumayan suka dengan tanaman, menanam gitu emang suka ya. Jadi kemarin itu di sini tuh cakep banget ya teman-teman, pas bunga-bunganya mekar itu kelihatan kayak sejuk gitu ya, enak dipandang gitu kalau kita duduk-duduk di sini ya. Nah ini saya lagi menanam itu bukan di pot ya teman-teman sebenarnya. Jadi yang saya pakai ini adalah lesung bekas penggilingan padi zaman dulu ya teman-teman, bekas penggilingan orang-orang zaman dulu. Karena kalau sekarang kan sudah nggak pakai lesung-lesung seperti ini ya, dan ini termasuk barang yang sudah langka sebenarnya, karena kalau zaman sekarang itu sudah pakai mesin ya teman-teman, dan memang kalau pakai mesin itu lebih cepat ya memakai, jadi nggak kita harus numbuk-numbuk dulu kayak zaman dulu. Oleh karenanya lesung-lesung kayak gini nih udah memang sebagian itu memang mungkin masih ada yang orang menyimpannya untuk koleksi. Dulunya itu ada teman pak suami ya,
yang nawarin barang-barang kayak ginian. Mungkin karena tahu kalau Pak suami itu suka-suka barang kuno-kuno gitu ya teman-teman. Dan di bawah tatakan lesung itu adalah mesin penggilingan jagung zaman dulu ya teman-teman. Kata Pak suami ini zaman dulu ini alat yang tercanggih banget ya zaman dulu itu, dan sekarang sudah nggak dipakai. Jadi kayak barang antik gitu loh kalau kita memiliki alat-alat tersebut di zaman sekarang ya teman-teman. Dan singkat cerita akhirnya lesung padi ini kami fungsikan menjadi pot tanaman ya teman-teman. Dan kemarin itu sama teman Pak suami dihargain 700.000 apa berapa gitu ya teman-teman untuk satu lesung padi ini. Dan Pak suami mau, saya sampai bengong karena itu menurut saya itu terlalu mahal ya untuk kantong saya. Mendingan kita beli untuk perabotan yang minimalis ya. Tapi ternyata selera Pak suami itu berbeda dengan saya ya, mau apa dikata lagi ya teman-teman, sudah terlanjur ya. Tapi ternyata lucu juga ya teman-teman, setelah kita memiliki ini selama 4 tahun bagus juga ternyata ya teman-teman, antik ya, karena memang jarang banget orang punya yang seperti ini ya. Tapi tanaman di pot ini tanaman murah-murah semua ya teman-teman. Ini sudah berganti beberapa kali ya, sampai yang terakhir ini diganti krokot. Dulunya ini adalah rumput gajah mini ya, sama tanaman talas-talasan. Itu ada beberapa tanaman talas itu, jadi karena di luar dia nggak tahan cuaca ya, atau mungkin saya telat ya nyiramnya ya teman-teman. Dan singkat cerita dia mati tanamannya, dan ini sekarang berganti lagi dengan lidah buaya dan tanaman apa itu ya, rumput-rumputan itu ya. Itu kemarin belinya murah banget ya, cuma 5 ribuan ya teman-teman. Jadi kalau kita taruh tanaman-tanaman ini di luar itu rawan banget ya, karena kadang kambing tangga itu dilepas ya teman-teman. Jadi mereka ngabisin tanaman yang di sini, karena beberapa kali tanaman di sini dihabisin kambing tetangga ya teman-teman. Jadi sayang banget ya teman-teman kalau kita kasih tanaman yang lucu-lucu gitu ya di luar ya. Jadi segini aja tuh cukup menurut saya, karena bisa jadi healing untuk kalau kita pengen duduk-duduk di luar tuh kayak healing ya teman-teman, sambil ngeliat kendaraan lalu lalang gitu ya. Jadi healingnya cukup keluar pagar aja, deket-deket aja dari rumah ya teman-teman healingnya. Dan saya lagi beres-beres di sini sebenarnya sambil berjemur ya teman-teman, karena kan memang lagi kurang sehat gitu ya. Jadi lumayan nih matahari pagi cukup hangat ya di punggung ya, terasa hangat banget ya teman-teman. Jadi ini sekitar jam setengah 8 atau jam 8-an ya teman-teman. Jadi memang mataharinya itu sudah mulai menguat ya, untuk sinarnya itu sudah mulai hangat di badan. Alhamdulillah ini sudah selesai ya. Jadi ini saya tinggal siram-siramin aja. Jadi mumpung pagi nih mataharinya masih bersinarnya nggak terlalu terik. Kalau untuk tanaman ini masih bagus lah teman-teman untuk kita siram-siram. Kecuali kalau udah siang sekali seperti kayak jam 12 gitu ya, kayak duhur, itu memang bikin tanaman layu ya. Kalau kita nyiramnya itu terlalu kesiangan, itu bikin tanaman cepat mengering ya teman-teman, dan menguning ya biasanya itu kalau kita terlalu siang. Insya Allah jam segini masih bagus ya teman-teman untuk kita siram-siram. Ini sementara kita siram-siramin dulu, nanti kita beres-beres di bawah dan kita masuk ke dalam ya teman-teman, karena mataharinya sudah mulai terik ya. Kita aktivitas di dalam sebentar lagi. Nah ini saya mulai sapu-sapuin dulu ya untuk bekas tanamannya yang sudah saya buang ke bawah tadi ya teman-teman. Dan untuk sisa bunga pukul 9 entah nanti saya buang atau mungkin saya kepang ya, mungkin mau dibikin bonsai ala-ala gitu ya teman-teman. Tapi entahlah, karena ini untuk pucuk-pucuknya sudah saya potekin tadi ya, entahlah masih bisa ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan bisa agak lama ya, karena ujungnya itu sudah nggak ada nggak ada bunganya ya. Jadinya mungkin kita harus nunggu dulu kalau memang mau dibikin bonsai. Alhamdulillah untuk aktivitas outdoornya hampir selesai ya teman-teman.
karena ini sudah lumayan panas ya, nggak terasa saya di luar lumayan lama, tapi nggak apa-apa sih, memang sengaja untuk berjemur karena saya memang kurang sehat ya tenggorokannya teman-teman. Jadi jam segini itu memang saatnya berjemur ya, dan ini saya lagi berjemur ya teman-teman. Dan teman-teman mungkin tadi melihat ya di atas tuh langitnya cerah banget ya teman-teman, emang bener-bener indah banget ya, Masya Allah langitnya ya teman-teman. Dan memang kemarin itu sempet hujan ya, tiba-tiba hujan deras ya, padahal itu sekitar 2 harian ini mataharinya tuh kalau siang tuh cerah ya teman-teman, padahal sebelum-sebelumnya memang hujan ya sedari pagi, dan memang 2 hari ini cerah ya teman-teman. Tapi entah kenapa di saat malamnya itu sempat hujan ya kemarin itu ya, dan itu sangat deras banget ya, nggak disangka banget itu bakal hujan deras ya. Dan teman-teman bisa melihat itu langitnya teman-teman, Masya Allah cantik banget ya teman-teman. Kemarin itu sengaja saya videokan ya, karena saya kayak takjub gitu ya teman-teman untuk melihat keindahan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya teman-teman. Pokoknya Masya Allah banget ya. Alhamdulillah ini udah selesai ya teman-teman. Tadi ada tanaman rumput-rumputan itu yang terlalu rimbun, itu nanti saya pisahin ya teman-teman biar lebih sehat. Nanti saya mau taruh di pot khusus. Nah seperti ini tanaman yang tadi saya cabut ya teman-teman, itu masih ada di pagar. Dan kalau nggak salah namanya rumput lili ya, kata penjual bunganya itu dulu. Dan sebentar lagi saya mau berjemur untuk terakhir kalinya ya, karena sebentar lagi saya mau aktivitas di dalam ya, untuk masak-memasak dan pekerjaan dalam rumah sudah selesai semuanya ya teman-teman. Makanya saya pagi ini berani keluar karena memang pekerjaan di dalam tuh sudah selesai, jadi tinggal menyapu halaman dan menjemur baju ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, pagi ini memang terasa itu cerah, jadinya memang bisa kita manfaatkan untuk selain menjemur baju juga menjemur badan ya, apalagi kalau memang kita kurang sehat dalam hal kayak masalah pernafasan gitu ya teman-teman. Jadi matahari pagi tuh baik banget ya, memang cocok untuk kalau kita ada masalah dengan kayak paru-paru kita ya teman-teman. Kemudian ini saya mulai menjemur baju ya, mumpung hari itu panas. Jadi walaupun kita jemurnya indoor ya teman-teman, jadi saya lagi mager ngeluarin jemuran ini. Insya Allah bakal kering ya. Karena walaupun kita indoor, kita kan nyucinya pakai mesin cuci ya teman-teman. Jadi udah ada pengeringnya itu sekitar kering 60% 70%. Sisanya tuh kita angin-anginkan aja di jemuran. Dan biasanya kalau kayak yang berbahan jeans atau yang berbahan tebal, jaket, itu saya taruh di bagian timur ya teman-teman, karena matahari kan terbitnya di timur, jadi biar kena panas gitu ya. Nah seperti ini ya teman-teman kondisi cucian saya untuk hariannya, itu memang penuh ya, apalagi memang anak-anak saya sudah besar-besar. Dulu aja walaupun anak saya itu masih balita, entah kenapa bisa penuh, saya pun kurang tahu ya, apa karena kita terlalu rajin ganti baju atau gimana. Tapi dinikmati aja ya teman-teman, karena ini memang rutinitas ibu rumah tangga ya. Alhamdulillahnya sekarang terbantu dengan mesin cuci. Kalau dulunya itu saya selama sekitar berapa ya, sekitar 7 tahunan itu pakai manual gitu ya teman-teman, nyuci pakai tangan gitu ya, jadi sikat-sikat gitu ya teman-teman. Nah ketika anak yang nomor 3 itu ada di dalam perut, saya mulai kewalahan karena memang waktu itu kondisi orang tua itu sakit, harus mondar-mandir rumah sakit, dan cucian itu terbengkalai. Jadinya Pak suami membelikan saya mesin cuci ya teman-teman.
Alhamdulillah itu sangat terbantu sekali dengan adanya mesin cuci ya teman-teman. Dan ini dia cucian saya ya. Padahal ini untuk cucian sore aja ya teman-teman, dan saya cuci paginya, tapi bisa sebanyak ini. Nah, alhamdulillah sampai juga di penghujung video ya teman-teman. Semoga video yang sedikit ini ada manfaatnya ya, dan semoga memberi motivasi untuk teman-teman semua. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum.